Tarunajaya merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di industri kerupuk. Usaha tersebut telah dirintis sejak tahun 1980 yang merupakan usaha keluarga secara turun-temurun. Usaha ini dijalani oleh Bapak Haji Ahmad Taryono. Pabrik tersebut terdapat di kawasan Ciputat yang beralamat di Jalan Pepaya, RT 1 RW 5, nomor 67B. Faktor utama yang mendorong Bapak Haji Ahmad Taryono membuka usaha kerupuk ini karena beliau telah memperoleh ilmu dari pabrik kerupuk yang telah turun-temurun dari keluarganya. Usaha Tarunajaya terus berkembang, meski tak jarang mengalami pasang surut. Dalam sehari, mereka mampu memproduksi 10.000 kerupuk putih. Keuntungan yang diperoleh perusahaan kerupuk Tarunajaya kurang lebih 500.000 per produksi atau per hari. Daerah pemasaran hasil produksi yang ada di perusahaan kerupuk berada di daerah sekitar Pondok Aren. Perusahaan Tarunajaya memiliki 100 orang karyawan tetap di bagian produksi yang mempunyai cara tersendiri dalam merekrut tenaga kerja. Tenaga kerja yang diambil atau diterima merupakan warga setempat. Produk yang dihasilkan. Pabrik Tarunajaya merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang mengolah tepung tapioka menjadi kerupuk. Perusahaan ini berproduksi secara massal. Produk yang dihasilkan homogen dan proses produksi dilakukan secara kontinu. Hal ini sesuai dengan karakteristik perusahaan yang mengumpulkan biaya dengan metode harga pokok proses atau proses costing. Proses produksi dalam pembuatan kerupuk di perusahaan Tarunajaya dapat digambarkan ke dalam 5 bagian proses sebagai berikut. 1. Pengadonan, 2. Percetakan, 3. Perebusan, 4. Penjemuran, 5. Penggorengan. Selanjutnya kita masuk kepada perhitungan biaya yang dikeluarkan pada perusahaan Tarunajaya. Pertama itu biaya overhead pabrik yang terdiri dari listrik, air dan gas, yaitu setiap harinya 160.000, per bulannya bisa jadi 4 juta. Yang kedua masuk minyak goreng 18 liter per hari, harganya itu 11.000 per liter, jadi per harinya itu 180.000, bisa per bulan mencapai 4.950.000. Selanjutnya kayu bakar itu dipakai seperlunya, per harinya itu 40.000, per bulannya 1 juta. Jumlah biaya overhead pabrik adalah 398.000 dan per bulannya itu 9.950.000. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja ini terdapat yaitu pengadonan, jumlahnya ada 2, harganya sebesar 400.000, total 800.000. Yang kedua pencetakan, itu ada 3 tenaga kerja, jumlahnya 400.000, totalnya 1.200.000. Yang selanjutnya ada tenaga kerja perebusan, itu jumlah tenaga kerjanya 1, totalnya 350.000, hasilnya itu 350.000. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja penjemuran dan pengeringan, itu ada 2 orang, 400.000 saat per orangnya, totalnya 800.000. Selanjutnya ada penggorengan, itu jumlah tenaga kerjanya ada 2, itu totalnya 400.000 per orangannya, totalnya 800.000. Jumlah tenaga kerja itu ada 10 orang yang menghasilkan total per bulannya itu 3.950.000. Selanjutnya ada bahan biaya baku, yaitu pertama kali bahan bakunya tapioka, itu ada 25 kg, harganya per 4.500, per harinya bisa dikeluarkan 112.500, per bulannya bisa 2.812.500. Yang kedua ada gula yang harganya 200 gram, per harinya harga kali 2.200, per harinya 2.200, per bulannya 55.000. Selanjutnya ada garam seberat 3 kg, harganya itu 1.000, per harinya 3.000, per bulannya 7.075.000. Selanjutnya bumbu lainnya ada 7 kilo, harganya 30.000, per harinya 210.000, per bulannya 5.250.000.
Selanjutnya ada sagu 8 kg, itu harganya 4.500, per harinya 36.000, per bulannya 900.000. Selanjutnya ada ikan sarden, harganya 24 per kaleng itu 7.000, per harinya 168.000, per bulannya 4.200.000. Ada selanjutnya terasi 10 buah, harganya 500, per harinya 5.000, itu per bulannya 125.000. Total keseluruhan biaya bahan baku yaitu 13 juta. Untuk per hari 536.700, itu per bulannya bisa mengeluarkan 13.417.500 selama bulan November 2014. Selanjutnya kita akan menghitung laporan harga pokok penjualan Tarunajaya untuk bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2014. Yaitu yang pertama kali bahan bakunya. Persediaan bahan baku 1 November 2014 sebesar 450.000. Pembeliannya itu 15.105.000. Bahan baku tersedia untuk digunakan dikurangi sebesar 15.555.000. Bahan baku tidak langsung digunakan sebesar 5.950.000. Persediaan bahan baku 30 November 2014 yaitu 2.137.500. Totalnya RP 8.087.500. Bahan baku yang digunakan jadinya total akhir itu RP 7.467.500. Selanjutnya itu ada tenaga kerja langsung sebesar 15.800.000. Bahan baku kita akan menghitung overhead pabrik, bahan baku tidak langsungnya itu 5.950.000, tenaga kerja tidak langsung tidak ada, listrik, air, dan gas itu sebesar 4 juta. Setelah ditotalkan biaya manufakturnya itu 9.950.000 dikurangkan dengan tenaga kerja tidak langsung menjadi 33.217.500. Ditambahkan persediaan dalam proses 1 November 2018 itu tidak ada biaya, dikurangkan persediaan dalam proses 30 November 2014 itu Rp 33.217.500. Harga pokok produksi itu total akhirnya 33.217.500. Ditambahkan persediaan barang jadi 1 November 2014 tidak ada. Barang tersedia untuk dijual itu totalnya 33.217.500. Terus jadi harga pokok penjualan itu totalnya sebesar 33.217.500. Total biaya produksi kerupuk perusahaan Tarunajaya selama bulan November 2014 adalah 33.217.500 dengan jumlah kerupuk yang dihasilkan adalah 250.000 buah. Biaya produksi kerupuk per buah adalah Rp 132.87 per pieces berdasarkan harga jual yang ditentukan oleh pabrik sebesar 600.000 per pieces dengan biaya produksi 132.87 per pieces, maka laba yang seharusnya diperoleh sebesar Rp 417.013 per pieces yaitu Rp 600 dikurang 132.008 per 7. Kita akan menghitung laporan laba rugi perusahaan Tarunajaya untuk bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2014. Penjualan seharga 250.000 per pieces kali 600, jumlahnya itu 150 juta. Dikurangi harga pokok penjualan sebesar 33.217.500. Laba kotor itu sebesar 116.782.500. Dikurangi biaya beban komersial. Itu tidak ada beban pemasaran, tidak ada beban administrasi, jadi laba operasi sebesar 116.782.500. Tidak ada di pajak provinsi penghasilan, jadi laba bersih tiap bulan yang dikeluarkan Tarunajaya itu 116.782.500. Berdasarkan laporan laba rugi di atas, pabrik kerupuk Tarunajaya memiliki laba bersih sebesar 116.782.500 per bulan. Tetapi perhitungan ini belum dikurangi beban-beban perusahaan yang tidak diketahui. Sedangkan berdasarkan data yang diperoleh dari pabrik pemilik,
mengasumsikan keuntungan sebesar Rp50 per pieces sehingga laporan laba bersih sebesar 12.500.000 per bulan. 50 per pieces itu dikali 250.000 per pieces. Hal itu karena pemilik masih menggabungkan biaya pabrik dengan biaya pengeluaran pribadi seperti biaya listrik, air, mes pegawai, dan biaya-biaya lainnya. Akibatnya terdapat perbandingan antara perhitungan laba peneliti dengan perhitungan laba yang diasumsikan pemilik sebesar 104.282.500, yaitu harga laba bersih 116 juta dikurang 12.500.000. Selisih tersebut merupakan biaya yang tidak diketahui pengalokasiannya.